sih. Itu perlu kelek kadinya nggak usah. Kita lagi mau nyambelin kentang. Ini sebelumnya tuh kentangnya udah dimasak, terus kita diamin dulu sampai dingin. Baru kita nanti kalau udah mau disambelin baru dipanasin dikit lagi. Itunya kapan dimasukin kentangnya? Ini kita tunggu agak cair sedikit karena kan si cabenya ini kan dia mengkaramel gitu kan karena ada gulanya. Jadi kita harus cairin sedikit sampai dia lumayan bisa diaduk, baru kita campurin sama kentangnya. Terinya kapan? Terinya nanti setelah kentang Dulu. bareng. Kentang, teri, baru kacang. Tergantung kan ada variannya kan ada kentang teri sama kentang kacang. Oh. Nah, jadi kita pas masaknya ini sebenarnya masaknya yang original moyang apa ya? Kacang dulu ya. Ya mah. Kacang dulu. Nggak usah. Itu dulu yang mau dibukain aja. Ya, ini udah panas. Kalau udah panas kayak gini, baru dikecilin apinya. Karena mau digoreng kan sama kentangnya, campurin, baru campurin. Ya. Muat itu, gede kayak. Sedikit-sedikit kita nyampurinnya sambil kita aduk sampai rata. Gitu doang. Tidak dipakai minyak. Simple. Karena ini sebelumnya kan udah, kalau pakai minyak lagi itu akan membuat si kentangnya jadi lempem atau berair jadinya nanti. Makanya ini kan kita buat sambelnya dulu nih. Karena kan sambal juga kita kasih air buat masaknya, terus kita masak sampai airnya kering dan gulanya mengkaramel, jadi gampang gitu dicampurinnya. Tambahin lagi. Prosesnya gampang. Aduk sampai rata. Cabenya ada ditambah lagi segitu. Karena ini udah ditakar untuk penggorengan segini, cabenya segini, dan kentangnya juga segini. Tergantung selera sih, kalau mau cabenya banyak boleh. Ini ngaduk ini harus hati-hati sih, takut patah. Tapi ngaduk ini harus pakai api ya, apinya kecil gitu, biar kentangnya pun kita kayak dimasak lagi gitu, dan sambalnya tetap bisa kecampur gitu. Pakai bumbu lagi enggak? Enggak. Udah. Bumbunya udah ada di cabai. Bumbunya udah dari cabai sini. Ini mau buat yang apa? Kacang? Biasa aja nih. Biasa. Itu masih bawah. Lagi. Boleh.
Ini apa nih yang pakai teri? Ini kita pakai yang kita buat yang polos dulu, pedas polos. Kalau mau pakai teri atau kacang ya tinggal dicampurin. Pas lagi campurin kentang gini, terus langsung dicampurin. Habis itu masukin teri atau masukin kacang, tergantung selera. Enggak pakai kopi tadi. Kalau misalkan terlalu kayak kelihatan masih terlalu merah dan banyakkan cabenya, ya masukin lagi sesuai selera deh. Kalau udah tercampur rata semua, baru nanti ditiriskan, didiemin sampai dingin, karena nanti kentang ini nanti akan ngeras cabenya yang membuat ngeras kentangnya. Jadi kentangnya akan tetap jadi kriuk gitu walaupun udah dicampur sama cabenya. Ini kebanyakan orang-orang buatnya itu kentangnya langsung jadi lempem. Kenapa? Lempem itu apa ya? Kayak jadi lembek gitu kentangnya. Itu kenapa? Nah itu karena proses masak cabenya itu mereka masih ada air atau masih kebanyakan minyaknya gitu. Kalau ini kita melihatnya nih cabenya aja udah nggak bisa lepas gitu. Berarti jangan banyak ini ya, airnya gitu. Pokoknya airnya harus Udah tak kering. juga. Kita masaknya lama, pelan, pakai api kecil, masak cabenya gitu. Jadi prosesnya lumayan sulit sih kalau buat kayak gini. Tapi rasanya enak. Jadi ngiler. Gitu. Udah. Mau dicampur ini? Belum. Enggak, ini kan kita buat yang polos, jadi ini udah selesai, udah kecampur rata semua. Oh, udah itu. Oke. Campur rata semua, kita matiin kompornya. Diaduk-aduk sedikit. Ini yang polos ya. Tuh. Baru kita tiriskan. Lin, mau makan apa? Lin, makan kambing. Makan sapi. Ya, nanti kita lanjut yang ke teri. Buat satu polos dulu untuk berapa packs, terus baru nanti untuk berapa packs lagi tergantung pesanan, yang teri mana, yang kacang mana, berapa packs, baru nanti kita packingin gitu. Iya. Diratain biar uap panasnya keluar. Sambil nunggu kita masak lagi yang